Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi belajar kita hari ini tentang organ peredaran darah, namun lebih fokus kepada gangguan-gangguan pada organ peredaran darah kita, ya. Jadi tentunya juga ada beberapa hal yang lain yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah itu tadi kita akan mengingat kembali organ-organ peredaran darah kita, kemudian juga kita akan mengenali fungsi-fungsi dari darah, lalu juga ini yang paling penting yaitu gangguan-gangguan yang sering terjadi pada organ peredaran darah manusia. Lalu kemudian yang keempat di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah, ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana usaha kita untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Oke, yang pertama di sini kita mengingat lagi kemarin kita sudah belajar tentang organ peredaran darah manusia yang utama ada 3, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Semoga kalian masih ingat ya fungsinya. Kalau jantung tentunya untuk memompa darah, baik untuk memompa darah ke seluruh tubuh maupun untuk memompa darah ke paru-paru. Ya, jadi ke otak juga itu fungsi dari jantung untuk memompa darah sehingga darah bisa bersirkulasi. Yang kedua di sini adalah pembuluh darah. Ini berfungsi untuk media mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh kita, baik ke paru-paru, ke otak, ke kaki, ya. Ini fungsi dari pembuluh darah adalah untuk mengalirkan darah. Juga darah yang menuju ke jantung lagi yang mengandung banyak karbon dioksida, ini juga dialirkan oleh pembuluh darah. Yang ketiga fungsinya paru-paru adalah untuk memberikan suplai oksigen, ya kan? Saat kita menghirup oksigen, maka oksigen itu akan langsung ditukar dengan cepat dengan karbon dioksida. Karbon dioksida dari darah yang kotor, kemudian ditukar dengan oksigen, sehingga darah yang keluar dari paru-paru itu akan mengandung banyak oksigen yang siap diedarkan ke seluruh tubuh, ya. Baik, jadi itu tadi review singkat tentang organ peredaran darah dan fungsinya. Yang berikutnya di sini kita akan sedikit mengenali darah kita. Siapa yang takut dengan darah? Ayo ngaku. Yang biasanya terluka sedikit kemudian darahnya keluar dan nangis. Nah, ternyata darah itu sangat penting ya nak untuk tubuh kita. Di sini ada beberapa zat penyusun darah, yaitu yang pertama adalah plasma darah, ini sekitar 55%. Ada sel darah putih di sini sekitar 5% kandungannya, dan sel darah merah sekitar 45%. Oke, sekarang kita lihat fungsi dari darah. Yang pertama adalah sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Oke, jadi kalau sudah darahnya itu dialirkan ke seluruh tubuh, kemudian akan banyak mengandung karbon dioksida ya, itu akan mengalir kembali ke jantung untuk dibersihkan atau ditukar dengan oksigen di paru-paru ya. Atau juga sisa-sisa ekskresi ini, sisa-sisa metabolisme ini akan dikirim ke organ ekskresi ya. Yang berikutnya di sini adalah untuk menjaga atau menstabilkan temperatur suhu tubuh kita ini agar tetap seperti biasanya normal ya, sehingga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah suhu tubuh kita. Yang ketiga adalah untuk mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan absorpsi tubuh. Seperti yang kita tahu kalau kita sedang mengunyah makanan itu kan banyak enzim yang akan membantu kita untuk mengunyah makanan itu sehingga menjadi lebih lembut ya. Nah, itu tentunya dibutuhkan air. Yang mana air ini adalah akan dialirkan oleh darah, akan diangkut oleh darah ya. Yang keempat untuk mengedarkan getah bening. Yang kelima untuk menghindarkan tubuh dari infeksi atau untuk membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Yang berikutnya adalah untuk menjaga kestabilan suhu ya, tadi seperti yang tadi ya, dan untuk mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh kita ya. Oke, jadi itu sekilas tentang darah dan fungsi-fungsi dari darah. Sekarang kita akan menuju ke bagian yang paling penting. Di sini adalah gangguan-gangguan pada organ peredaran darah manusia. Ada 2 macam, yaitu gangguan yang memang sudah diturunkan oleh orang tua kita atau kakek nenek kita terdahulu ya. Atau juga di sini ada yang kedua adalah gangguan yang kita sendiri yang mengalami.
Nah, yang bukan keturunan ya. Kita bahas yang bukan keturunan dulu. Yang pertama adalah anemia. Anemia ini adalah kekurangan kadar hemoglobin dalam darah. Jadi kadar hemoglobinnya rendah. Ini biasanya disebabkan oleh kurangnya konsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi. Nah, jadi kalau kalian sering merasa letih, lesu, pusing, bisa jadi kalian sedang kekurangan darah gitu ya. Jadi harus minum banyak atau mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Yang kedua di sini adalah tekanan darah rendah, dan yang ketiga di sini adalah tekanan darah tinggi. Hati-hati, kalau tekanan darah rendah itu namanya hipotensi. Kalau tekanan darah tinggi namanya hipertensi. Jangan sampai tertukar ya. Nah, hipotensi ini berarti tekanan darahnya turun. Ketika seseorang tekanan darahnya turun, biasanya pingsan. Kemudian kalau hipertensi di sini ini adalah tekanan darah yang naik ya, naik dari normalnya. Ini dikarenakan terjadi penyempitan pembuluh darah biasanya. Yang keempat adalah kanker darah atau leukemia. Ini kalau leukemia ini adalah disebabkan karena sel-sel darah putih itu memperbanyak diri yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Jadi jumlahnya melebihi batas dan berkembang biak sangat cepat gitu ya sel darah putihnya ya. Dan yang kelima di sini yang terakhir tidak kalah penting, ini juga salah satu jadi penyakit yang atau gangguan yang sering mengakibatkan korban jiwa ya. Jantung koroner. Ini disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol ya pada arteri koronaria. Jadi kalau kalian suka makanan-makanan yang berlemak, lebih baik diimbangi dengan olahraga. Nanti kita akan bahas juga mengenai usaha untuk menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Baik, yang kedua di sini adalah faktor keturunan, yaitu yang pertama adalah hemofilia. Ini adalah disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Maka darah akan mengalir terus. Tapi yang darah yang bagus adalah yang cepat membeku sehingga ketika luka dia tidak terus mengalir ke dalam keluar tubuh ya. Yang kedua adalah talasemia. Gangguan ini indikasinya adalah ketika bentuk sel darah merah itu tidak beraturan. Ya. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Jadi yang seharusnya bisa mendapat atau mengikat banyak oksigen ketika dialirkan ke paru-paru menjadi kurang maksimal. Maka pasokan oksigen juga kurang ke tubuh gitu ya. Oke, jadi itu gangguan pada organ peredaran darah kita. Yang berikutnya ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan-gangguan tadi. Yang pertama adalah faktor perilaku, yaitu dari pola hidup, pola makan, kemudian bagaimana cara berpikir. Misalnya ada tugas nih, ada tugas kemudian susah tugasnya misalnya, itu dipikir saja. Kemudian merasa kesulitan dan akhirnya malah kepikiran. Nah, kalau sudah merasa ada tugas yang kesulitan, boleh langsung tanya sama orang tua, tanya sama guru, tanya sama teman, agar kalian lebih mudah mengerjakan. Bukan dipikir terus, tapi nggak kerja-kerja. Begitu sudah deadline, bingung, dan akhirnya kepikiran. Nah, itu tidak baik seperti itu ya. Oke, yang kedua di sini adalah faktor dari lingkungan. Antara lain, ini dari kebersihan lingkungan itu sendiri ya. Kalau lingkungan rumah tentunya kita harus selalu menjaga kebersihan rumah kita ya, karena hanya kita sendiri yang tinggal. Berikutnya faktor yang lain adalah faktor pelayanan kesehatan. Di sini apakah ada atau tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung untuk pasien-pasien yang berobat gitu ya, orang-orang yang sedang memeriksakan diri gitu ya. Dan yang terakhir adalah faktor keturunan, yaitu dari gen ya, dari gen yang membawa sifat gangguan-gangguan tadi, penyakit-penyakit tadi. Baik, lalu bagaimana sih agar kita tetap sehat? Nah, berikut ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Setiap kali makan ada karbohidrat, protein, sayur, karbohidrat, protein, ada kemudian serat, nah ada vitamin ya. Intinya yang bergizi itu harus kita konsumsi setiap hari ya. Lalu juga olahraga.
Ini yang paling berat. Kalau tidak terbiasa olahraga, maka akan susah sekali untuk berolahraga, ya. Paling tidak adalah berjalan di depan rumah mungkin misalnya ya. Nah, itu bisa. Oke, yang ketiga di sini adalah tidur dan istirahat yang cukup. Tidak boleh terlalu diforsir, tubuhnya harus tidur. Istirahat yang cukup ini akan membentuk antibodi yang berguna untuk melawan segala macam penyakit dalam tubuh kita, termasuk coronavirus. Itu bisa dikalahkan oleh antibodi kita secara otomatis kalau kita istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur. Oke? Nah, kalian boleh mengisi apa yang tadi sudah dibahas atau yang terdapat pada slide ini di buku siswa kalian ya, di halaman 55, 80 dan 81, tetapi tidak perlu dikumpulkan, hanya untuk bahan belajar saja. Sementara untuk tugas kalian adalah mempresentasikan macam-macam gangguan pada organ peredaran darah yang tadi sudah disebutkan ya. Ada yang faktor keturunan, ada yang faktor bukan keturunan. Direkam dalam bentuk video ya. Baik, kalau sudah paham semuanya, maka itu yang bisa disampaikan untuk pelajaran hari ini anak-anak. Jadi walaupun kita belajar secara virtual, tetap harus semangat belajar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar anak-anak. Semoga kalian menjadi anak yang sukses. Amin. Sampai ketemu di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.